Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali ke hadir di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam memahami Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Pertemuan malam ini kita masih berbicara tentang al-imanu bi Rasulillah, beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang bahwa beriman kepada rasul wajib bagi kita dengan secara global, bahwa Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul. Karena Allah SWT menyampaikan wa kadzalika ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut wa laqad ba'atsna. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya adalah ani'budullah, menyampaikan agar mereka mau beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut-taghut. Dan ini wajib kita imani secara keseluruhan. Man alimna minhum wa man lam na'lam. Baik rasul yang kita ketahui atau rasul yang tidak kita ketahui, wajib kita imani. Begitu juga kadzalika yajibul imanu ala wajhil khusus. Wajib bagi kita untuk mengimani secara khusus yang Allah Subhanahu wa taala namakan nabi dan rasul tersebut di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami utus rasul-rasul min qablika, sebelum engkau hai Muhammad, minhum man qasasna 'alaik. Di antara mereka rasul-rasul ada orang yang kami kisahkan di hadapanmu. Artinya dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan di antara mereka juga ada orang yang tidak kami kisahkan. Rasul-rasul tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih esensi daripada beriman kepada para rasul? Walubbul iman bihim ta'atuhum bittiba'i awamirihim wal ibti'adi ammanahihim. Esensi beriman kepada para rasul adalah dengan kita mentaatinya mereka. Jadi kita taat kepada para rasul ketika Allah Subhanahu wa taala utus dengan cara mengikuti perintah mereka dan menjauhkan larangan mereka. Ketika diutus di tengah-tengah kita seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wajib bagi kita untuk apa? Mentaatinya, mengikutinya dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya.
serta wasairu ala nahjihim, dan juga kita wajib berjalan di atas manhaj para nabi dan rasul, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena para nabi dan rasul adalah fahum al-muballighun. Mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang menyampaikan risalah, ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga al-uswah li umamihim, dan mereka menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita ingin mencontoh dalam kehidupan, maka jadikanlah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, dan sungguh. Kata-kata la dan qad itu artinya sungguh-sungguh dalam bentuk taukid. Artinya apa? Betul-betul Allah apa? Menjelaskan tentang kekuatan mereka. Laqad kana lakum, sungguh untuk kalian hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulillah itu ada uswatun hasanah. Ada contoh teladan. Sehingga kita enggak kehabisan contoh dari Rasulullah SAW. Apa yang ingin kita contohkan? Membina rumah tangga. Rasulullah berumah tangga, punya istri, punya anak. Bagaimana cara menjadi kepala negara yang baik? Rasulullah sebagai seorang kepala negara. Bagaimana menjadi masyarakat yang baik? Rasulullah kadang-kadang duduk bersama masyarakat. Bagaimana menjadi ekonom yang baik? Maka Rasulullah pernah berdagang. Jadi kita tidak kehabisan contoh dari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad asamahumullahu taala. Allah SWT menjaga nabi kita apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, Allah menjaga engkau, hai Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad walaupun dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, yang mereka ingin membunuh Rasulullah SAW, bahkan ketika mereka membunuh Rasulullah, mereka mendapatkan hadiah 100 onta, bayangkan. 100 onta. Tapi Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan risalahnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun dijaga. Karena Allah SWT menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr. Kata-kata al-dzikr itu adalah Al-Quran. Jadi kadang Al-Quran disebutkan di dalam ayat Al-Quran dengan kalimat al-kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Maksudnya Alkitab di sini apa? Al-Quran. Kadang Al-Quran juga disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Furqan. Al-Furqan artinya Al-Quran. Kenapa? Karena pembeda antara yang hak dan yang batil. Kadang Al-Quran juga disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran dengan kata-kata An-Nur. Jadi Al-Quran itu apa? An-Nur. Kadang Al-Quran juga disebutkan Al-Huda. Karena Al-Quran adalah apa? Memberikan petunjuk. Kadang Al-Quran juga disebutkan sebagai apa? Al-Zikr. Memberikan peringatan. Karena Al-Quran memberikan peringatan kepada umat Islam, kepada manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga yang menjaga Al-Quran. Jadi satu-satunya al-kutubus samawiyah, jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala jaga sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Dijaga, dijamin apa? Keasliannya dari mulai turunnya Al-Quran sampai hari kiamat. Gak bisa ada orang yang ingin apa? Mempalsukan Al-Quran, yang ingin menirukan Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, dan Injil. Maka mereka apa? Mampu untuk apa? Merubahnya isinya, bahkan kadang-kadang mengintervensi isinya. Maka jadilah yang disebut dengan kitab Talmud, atau New Testament, Old Testament, perjanjian lama, perjanjian baru. Mereka mengambil dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi Al-Quran nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jamin keorisinalannya. Originalnya itu apa? Allah Subhanahu wa taala jamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Rasulullah SAW fi tablighi risalatih. Pada saat Rasulullah menyampaikan risalahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT menyebutkan dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku. Jadi fattabi'uni itu di dalam tafsir disebutkan ai ittiba'u sunnati, yakni ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Jadi ayat ini mengajarkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnahku, ajaranku. Kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi kata-kata fa di sini adalah jawab, harfu jawab daripada in kuntum. Maka Allah akan yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika Allah SWT mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kebalikannya, qul atiullaha war rasul, katakan hai Muhammad, atiullah, taatlah kalian kepada Rasul, Allah dan Rasul. Jadi di sini langsung Allah SWT menyebutkan qul atiullaha war rasul, katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Jadi kata-kata Rasul itu diatofkan kepada Allah tanpa diulang lagi kata-kata atiu, untuk menunjuki bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketaatannya apa? Mutlak. Kebalikannya, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling dari Allah dan Rasul, tidak mentaati Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang kafir. Artinya apa? Orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul dalam ayat ini berarti orang itu kafir. Kenapa? Karena ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul atiullaha war rasul, katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Kemudian Allah SWT lanjutkan fa in tawallau, jika kalian berpaling, maksudnya berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Artinya apa? Orang yang berpaling dari Allah dan Rasul, tidak mau mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang kafir. Apa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa ibadatuhu, kita beribadah kepada Allah. Bittiba'ihim, dengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Artinya di sini jamaah sekalian, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas di mulut, tapi bagaimana kita realisasikan dalam kehidupan kita dengan kita beribadah. Kita sholat, kita bersujud, ya. Kita membaca Al-Quran, kita berpuasa pada saat datangnya bulan Ramadan, kita berhaji ketika kita mampu. Maka itu merupakan refleksi kita bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita mau bersedekah ketika kita punya harta, atau kita berzakat ketika kita punya kelebihan harta, maka itu merupakan realisasi dari apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, berarti kita menjadi orang-orang yang apa? Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sehingga dalam ayat ini wajib bagi kita untuk melaksanakan amal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dengan melalui lidah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu adalah khatimuhum, penutup para nabi,
yang diutus untuk seluruh manusia semuanya. Allah SWT menyebutkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, satu sumpah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, demi Tuhanmu, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah disebut beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, dari apa yang mereka perselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan diri mereka ketika mengambil hukum dari Rasulullah ada rasa keberatan, mimma qadaita, dari apa yang engkau hukumkan, engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka pun menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasrah seutuhnya, nggak tanggung-tanggung, seluruhnya dia pasrahkan diri. Jadi artinya bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya, mengimaninya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ini ketika kita beriman kepada Rasulullah, pada para rasul. Nah, ada lagi wabil khusus kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau tadi kan beriman kepada seluruh Rasulullah, bagaimana cara kita beriman kepada Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya untuk bangsa Arab atau bangsa Quraisy atau hanya untuk orang-orang Mekah Madinah, tapi umum ilan nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Jadi risalah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT adalah kepada manusia seluruhnya. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an, kata Allah. Katakanlah hai manusia, inni Rasulullah, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, ilaikum jami'an, untuk kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira. Tugasnya menyampaikan berita gembira dan menyampaikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis beliau, wa kana an-nasu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dan ada nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara tertentu. Tapi wa bu'itsu, kata Rasulullah, dan aku diutus ila kulli ahmar wa aswad, dan aku diutus kepada setiap bangsa yang warnanya kulit merah atau yang hitam. Artinya apa? Keseluruhan manusia. Jadi kalau nabi-nabi sebelumnya mereka diutus ila qaumihi khassah, kepada kaumnya saja. Nabi Nuh diutus hanya untuk kaum Nabi Nuh. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud saja. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Ad saja. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Madian saja. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam diutus hanya kepada kaum Bani Israel saja. Tapi untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala utus ila kafah, ya, untuk seluruh manusia linnas, sedunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk dunia, bukan hanya untuk orang Arab atau Mekah Madinah atau untuk bangsa Quraisy, tapi dunia. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis lain, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bihi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, demi jiwaku yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seseorang mendengar tentangku dari umat ini, baik mereka orang Yahudi, Nasrani, kemudian dia mati, tapi dia tidak mau beriman padaku, beriman kepada yang aku sampaikan kepada mereka, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka menjadi penduduk neraka. Artinya apa? Siapa saja ketika mereka sudah mendengar risalahku, lalu mereka apa?
tidak beriman dan mereka mati, maka mereka menjadi apa? Min ashabin nar, menjadi penduduk api neraka. Artinya apa? Artinya adalah bahwa orang itu mendengar risalah, ya. Mendengar Nabi dan diutus Nabi di tengah-tengah mereka. Kecuali kalau mereka nggak tahu kalau diutus Nabi, mereka berada di pedalaman, tidak ada media yang menyampaikan, itu diserahkan kepada urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka tahu dan apa? Mereka mendengar, bahkan mereka apa? Mendengar apa yang disampaikan ajarannya satu persatu, maka wajib bagi mereka untuk mendengarkan dan mengikuti. Kalau tidak dan tidak mau beriman, maka mereka menjadi apa? Ashabun nar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Jadi wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Maksud saya apa? Wa ma kunna mu'adzabin, dan tidaklah mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala hatta nab'atsa rasulah, sampai diutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Artinya mereka tidak akan diazab. Wa ma kunna mu'adzabin. Kecuali kalau sudah diutus seorang rasul, artinya apa? Risalah itu harus sampai kepada mereka. Kalau kira-kira zaman sekarang ini sampai gak risalah Nabi? Sampai. Kenapa? Media udah banyak. Apalagi sekarang ini dikenal dengan era globalisasi. Semuanya tahu bagaimana apa? Era globalisasi. Informasi cepat, langsung. Bisa apa? Kedengeran. Jadi tidak ada istilahnya apa? Alasan untuk, oh belum sampai risalah kepadaku. Belum sampai ajaran Rasulullah. Nggak ada. Kenapa? Media global. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Jadi agama Islam itu agama yang paling sempurna disebutkan. Wa qad akmalallahu ta'ala lana ad-din. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk kita agama. Wa atamma 'alaina ni'mah, dan menyempurnakan atas kita nikmat. Islam itu merupakan nikmat. Jadi kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayatul Islam, hidayatul iman, berarti kita sudah mendapatkan nikmat. Dan nikmat inilah nikmat yang paling tinggi. Nikmat iman dan Islam apa? Nikmat yang paling tinggi. Kemudian Allah ridha Islam itu sebagai agamanya. Dan juga nikmat ketika kita diutus seorang Rasul, yaitu Nabi kita. Jadi ketika Allah SWT mengutus Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, itu nikmat yang luar biasa. Dan Nabi kita adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para Nabi dan Rasul. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang Allah utus bukan hanya untuk manusia, tapi juga ila jami'is saqalain, untuk makhluk jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja, tapi apa? Jin dan manusia. Jadi kalau manusia itu sholat, jin juga sholat, wajib. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah padaku, kata Allah SWT. Artinya apa? Taklifnya, beban ibadahnya, jin dan manusia itu sama. Kalau manusia baca Quran, jin juga baca Quran. Kalau manusia berhaji, jin juga berhaji. Kalau manusia puasa, jin juga puasa. Kalau manusia sholat yang 5 waktu, jin juga wajib sholat 5 waktu. Sama. Kenapa? Mengambil ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tugasnya Rasulullah basyiran wa nadhira, menyampaikan berita gembira, wa nadhira, dan menyampaikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira bagi mereka-mereka yang beriman akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadhir, ancaman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ancaman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disediakan bagi mereka neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas Rasulullah adalah da'iyan ilallah, mengajak untuk ke jalan Allah dengan izin Allah, dan menerangi dunia dengan Islam, dengan nurul Islam, cahaya Islam dan cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beriman dengan risalah Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, istahaqqa iqaballah, dia berhak untuk mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kafir yang lain.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku. Islam itu merupakan nikmat yang sempurna. Dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam itu agama, maka dia tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini merupakan salah satu kewajiban kita untuk beriman kepada Nabi adalah bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diutus bukan hanya untuk kaum bangsa Arab saja. Bukan hanya untuk orang-orang Quraisy, tapi umum untuk orang-orang yang ada di dunia, di alam ini. Baik mereka para manusia maupun jin. Kemudian wajib bagi kita bahwa para nabi dan rasul, mereka adalah hamba-hamba Allah dari kalangan manusia. Jadi rasul, nabi adalah hamba-hamba Allah dari kalangan apa? Al-bashar, manusia, bukan malaikat. Yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Jadi nabi dan rasul itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan manusia masyarakat sekitar. Kita pilih dia jadi nabi, kita pilih dia orang jadi rasul, bukan, tapi itu pilihan Allah Subhanahu wa taala langsung gitu. Bukan masyarakat, bukan jamaah yang milih. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala langsung yang memilih mereka menjadi nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan mereka bagaimana mereka akan menerima beban yang berat untuk menyampaikan risalah. Allah sediakan mereka dengan mukjizat, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para nabi dan rasul, karena dia manusia, maka tabiatnya, karakteristiknya adalah karakteristik manusia. Para nabi dan rasul pakai makan, pakai minum, pakai tidur. Sama dengan kita pakai tidur gak? Pakai. Tapi kadang-kadang kita tidurnya kapan aja gitu, di ngaji juga tidur, apalagi di rumah gitu. Tapi di sini gak ada yang tidur nih, cuma merem doang ya. Lain kalau tidur merem ya. Jadi para nabi pakai lapar. Ketika ditimpuk, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika ke masyarakat Taif untuk menyampaikan dakwah. Taif itu di mana Taif? Taif itu di Madinah ya. Ketika datang ke sana ditimpukin, disambitin, bukan disambut. Tapi disambit oleh masyarakat Taif sampai berdarah kakinya. Kok berdarah, kan dia Rasul? Dia, tapi dia manusia. Pada saat perang juga begitu. Kena kena panah, maka giginya ada yang patah. Dia nabi dan rasul. Jadi tabiatnya tabiat seorang nabi dan rasul, tabiatnya manusia, pakai nikah. Pakai nikah gak nabi dan rasul? Pakai nikah. Rasulullah pakai nikah, pakai punya anak. Kenapa? Karena memang dia seorang manusia. Sama dengan kita. Makanya Allah SWT mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya saya ini, Allah SWT ajarkan kepada Nabi kita, saya ini adalah basyarun. Basyar. Manusia, mislukum. Seperti kalian. Tapi bedanya yuha ilayya. Saya diwahyukan. Kalau kita nggak dapat wahyu. Kalau masalah sama manusia sama. Tapi Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang sangat sempurna dari sisi apa saja. Walaupun disebut manusia, Rasulullah SAW walaupun tabiatnya manusia, karakteristiknya manusia, tapi beliau adalah manusia pilihan. Karena manusia pilihan adalah manusia yang paling dan sangat sempurna dari sisi apa saja. Dari sisi akhlak, dari sisi fisik, dari sisi kekuatan, dari sisi ibadahnya, dari sisi macam-macamnya. Kenapa? Karena manusia pilihan Rasulullah SAW. Nah, di sini disebut bashar. Padahal kata-kata manusia kadang-kadang disebut dengan kalimat al-insan, an-nas, kadang-kadang juga al-insu. Kadang-kadang juga manusia disebut bani Adam. Nah, para ulama mengatakan kenapa disebut kul innama ana basyarun. Katakanlah bahwa sesungguhnya saya ini sebagai manusia seperti kalian. Maksudnya dalam sisi anatomi, kebutuhan manusia itu sama. Pakai makan, pakai minum, pakai lapar, pakai haus, pakai ngantuk, pakai nikah. Jadi Rasulullah nikah. Bahkan disebutkan dalam hadis,
Di mana ada beberapa orang kelompok sedang berbicara tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Sehingga di antara mereka, kalau gitu kita harus saingi ibadah Rasulullah nih. Kenapa? Kalau gitu saya apa? Untuk menyaingi ibadah Rasulullah, saya akan terus berpuasa. Tidak akan mau buka-buka. Pokoknya saya terus akan berpuasa. Gak pernah buka. Terus yang satu lagi, oh kalau begitu saya tidak mau nikah. Karena dengan pernikahan itu akan mengganggu ibadah saya, kata orang tersebut. Maka lewatlah Rasulullah. Jadi Rasulullah tadi yang saya dengar Anda yang menyebutkan seperti ini. Ingat, saya puasa tapi juga saya berbuka. Jadi Rasulullah berpuasa tapi berbuka. Terus saya juga menikah. Tapi saya beribadah. Saya nikah tapi beribadah. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. An nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Artinya apa? Nikah itu ibadah gitu. Bahkan nikah itu ibadah yang paling panjang. Panjang enggak? Dari mulai seseorang ijab qabul, saya terima nikahnya. Dari situ mulai ibadah sampai ditutup dengan kalau yang satu, salah satunya nyaman yang duluan mati. Kan itu ibadah itu. Jadi ibadah yang paling panjang apa? Ibadah yang paling panjang apa? Nikah, tergantung berapa tahun dia bernikah itu. Selama dia di dalam rumah tangga, dia sedang beribadah. Ibadah memberikan nafkah kepada istri, kepada anak. Seorang istri ibadah untuk mentaati suaminya. Suaminya ibadah untuk menjaga anak-anaknya dan keluarganya. Itu ibadah yang paling panjang. Kalau kita haji ya paling ada waktu-waktu tertentu, selesai. Kalau kita baca Quran juga seperti itu, ada waktu-waktu tertentu. Puasa juga dari mulai terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Tapi kalau yang namanya ibadah nikah itu apa? Panjang waktunya. Jadi jangan sangka saya nggak mau nikah, kenapa? Karena kalau nikah itu akan mengganggu ibadah saya. Justru nikah itu apa? Ibadah. Jamaah sekalian, jadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah min taba'il bashar. Mereka memiliki tabiat manusia karena memang mereka apa? Manusia, bukan malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Jadi sungguh termasuk bagian dari karunia Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan manusia. Jadi seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seorang rasul diutus dari kalangan malaikat, maka tidak bisa akan memberikan contoh kehidupan. Kenapa? Karena malaikat nggak tidur, nggak makan, nggak minum, nggak nikah. Bagaimana mencontoh manusia untuk menjadi bapak terbaik dalam rumah tangga? Menjadi apa? Menjadi anggota rumah tangga yang terbaik, ayah yang terbaik, ayah yang teladan. Sementara malaikat nggak apa? Nggak nikah. Bagaimana cara makan yang baik? Para malaikat nggak makan, nggak minum. Bagaimana cara tidur yang baik? Para malaikat nggak tidur. Jadi nggak bisa memberikan contoh malaikat. Makanya Allah SWT mengatakan sungguh menjadi karunia bagi orang mukmin adalah ketika Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan apa? Manusia. Bukan juga dari kalangan jin. Kenapa? Karena kalau dari kalangan jin kita nggak bisa melihat jin. Sedangkan jin melihat kita. Ingat ya. Kita tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Bagaimana kita mengambil contoh teladan dari jin? Ketika jin ceramah aja kita nggak ngelihat. Itu siapa yang ngajar tuh? Cuman suaranya doang gitu. Di Al-Munawwar itu. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat. Namanya jin gitu ya. Mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Makanya kalau kita di rumah, kita nggak tahu apakah ada jin atau tidak gitu. Jadi kalau kita mau buka baju tuh, bukan hanya sekedar buka. Kita baca apa? Bismillah. Agar mereka tidak melihat aurat kita. Jin. Jadi bukan hanya kepada manusia. Jin pun jangan sampai melihat apa? Aurat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita adalah seorang Rasul. Maka kata Allah SWT mengajarkan, kul katakan hai Muhammad, la aku lakum indi khazainullah.
Saya tidak katakan kepada kalian bahwa saya itu memiliki simpanan-simpanan Allah. Saya tahu bagaimana Allah menginginkannya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana apa perbendaharaan Allah, gudang-gudang Allah tentang ilmu. Saya nggak tahu. Wala a'lamul ghaib, dan saya tidak tahu bagaimana hal-hal yang gaib. Nabi kita nggak tahu hal yang gaib kecuali melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu lakum inni malak, dan saya juga tidak katakan kepada kalian bahwa saya ini seorang malaikat, bukan. Nabi itu bukan malaikat, dia seorang apa? Rasul, seorang manusia. Tapi ingat, manusia itu derajatnya bisa lebih dari malaikat, tapi juga derajatnya bisa lebih hina dari apa? Binatang. Artinya apa? Tingkat derajat kemuliaan manusia bisa melebihi malaikat, seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa? Melebihi malaikat. Tapi juga bisa kehinaannya lebih dari apa? Binatang. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan neraka jahanam, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah sediakan neraka jahanam untuk manusia dan jin. Yang mana? Manusia lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk berpikir yang baik. Memikirkan, mentadaburkan Al-Qur'an. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga punya mata, tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebaikan. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga, tapi telinganya tidak didengarkan untuk kebaikan-kebaikan. Ulaika kal an'am, kata Allah SWT. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Ingat, seperti. Kalau dikatakan seperti apa? Sama, seperti binatang. Tidak sampai di situ. Allah SWT mengatakan, balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Artinya, manusia itu bisa lebih hina, lebih sesat dari binatang. Kalau binatang antara jantan dan betina menyeredeng-nyeredeng, ya itu sih wajar. Kenapa? Emang apa? Binatang namanya. Tapi kalau kalau manusia nyeredeng-nyeredeng, kan Allah SWT sudah atur adanya pernikahan itu. Dan manusia ada yang jantan dengan jantan, betina dengan betina, ada gak? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau binatang ada gak? Kemarin waktu Idul Adha pernah gak ngelihat ada kambing nyeredeng-nyeredeng, kambing jantan nyeredeng kambing jantan gitu. Kambing betina tahu gak nyeredeng-nyeredeng ini? Nyeredeng ini bahasa Betawi nih. Nyeredeng-nyeredeng gitu ya. Ternyata apa? Ketika kemarin Idul Adha kan apa? Gak ada kambing betina itu yang nyeredeng-nyeredeng, kambing betina. Kambing betina demen sama kambing betina itu. Gak ada kemarin. Kambing jantan juga demen sama kambing. Gak ada. Kerbau juga begitu, sapi juga gak ada. Tapi ada gak manusia yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, ada gak? Berarti kan balhum adallu, bahkan manusia itu lebih sesat, lebih hina, lebih jelek dari binatang. Artinya apa? Bisa lebih hina, tapi juga bisa lebih mulia. Seperti para nabi dan rasul lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat ibadahnya cuma satu bagian saja. Ketika diperintahkan untuk bertasbih saja. Ketika diperintahkan untuk mengelilingi Baitul Ma'mur, kalau dia di dunia ini di Mekah itu namanya Baitullah Ka'bah. Di atasnya itu ada namanya Baitul Ma'mur. Dan yang mengelilinginya itu, yang bertawaf itu para malaikat. Itu aja tugasnya itu, mengelilingi Baitul Ma'mur saja. Ada yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Ada yang niup trompet sangkakala untuk menghancurkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan ini alam. Itu saja tugasnya. Ada yang berzikir saja. Ada yang mencabut nyawa manusia, itu aja. Ibadahnya malaikat. Tapi manusia ibadahnya sangat kompleks. Apa kompleks, Pak? Kompleks itu bukan kompleks perairan ya. Bukan perumahan kompleks itu ya. Jadi kompleks itu sangat sangat kompleks apa majemuk yang benar nih? Ada gak bahasa Indonesia nih, guru bahasa ini? Ya udah Ustaz ya. Sangat macem-macem deh gitu. Kalau bahasa Jadi ibadah manusia itu sangat beraneka ragam. Kadang dia baca Quran, kadang dia sholat juga yang wajib, yang sunnah. Kadang lagi
bangun malam, tahajud, kadang puasa, kadang haji, kalau dia punya apa? Kemampuan, kadang umroh, kadang sodak. Itu sangat banyak ibadahnya. Makanya bisa lebih mulia dari apa? Malaikat. Tapi juga ingat, bisa lebih hina dari apa? Binatang. Jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan lagi dalam ayat lain, wala aqul lakum indi khazainullah. Saya tidak mengatakan kepada kalian, hai manusia, saya itu tahu tentang gudang-gudang Allah, simpanan Allah. Saya nggak tahu tentang ilmu Allah. Wala a'lamul ghaib. Ini para nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Saya juga tidak mengetahui hal yang gaib kecuali atas wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu inni malak, dan saya tidak katakan bahwa saya ini malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Nah ini. Dan saya tidak katakan kepada orang-orang yang kalian hina di depan kalian bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan. Jadi ada orang-orang yang dihinakan, Allah nggak akan memberikan kebaikan. Semua akan bisa mendapatkan kebaikan dari Allah. Nggak melihat apakah itu orang kaya, orang miskin, bangsawan, rakyat, semuanya bisa mendapatkan kebaikan kalau dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Paling tidak pertama bahwa mengimani nabi kita khususnya wabil khusus adalah bahwa beliau seorang nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam. Itu yang penting. Yang kedua, nabi dan rasul adalah mereka memiliki sifat manusia, tapi sifat manusia yang sempurna, yang tidak memiliki apa? Yang tidak memiliki kekurangan. Sifat manusia apa? Yang sempurna. Dan mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.